Yang siap terima firman Allah, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Merry Christmas. Ya, selamat Natal. Selamat Natal bagi kita semuanya. Natal itu artinya kelahiran Tuhan Yesus. Dan kelahiran Tuhan Yesus itu tidak ada di Alkitab harus tanggal 25 Desember. Hanya memang kebiasaan kita merayakan Natal itu Desember. Saya diundang di Batam 23 November merayakan Natal keluarga juga. Jadi beberapa tempat sudah merayakan Natal di November. Tetapi untuk gereja kita hari ini kita katakan suasana Natal dalam Aiker gabungan. Dan tahun depan kita akan adakan 1 Desember supaya semua rasanya plong kalau dirayakan di Desember. Nggak ada masalah ya. Oke, kali ini kita rayakan di 29 November. Nah saudara yang saya kasihi, saya sangat mengapresiasi semua yang merayakan Natal pada hari ini dengan suasana sangat sukacita. Kalau dibilang Aiker mana yang menang, menurut saya semua Aiker menang. Ya, tepuk tangan buat semua Aiker. Ya, semua Aiker punya semangat yang luar biasa. Walaupun saya tahu latihannya sangat sedikit. Tetapi saya percaya makna daripada sebuah perayaan Natal bukanlah di acara-acaranya. Tetapi perenungan Natal itu sendiri. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam pre-Christmas, di dalam Natal pada malam ini di Aiker Keluarga Gabungan GBI Pelita. Nah saudara, hari ini kita sama-sama belajar dengan tema membawa orang dalam kebenaran. Saya rindu sekali Aiker-Aiker yang sudah ada ini dipakai Tuhan di tahun 2025. Semakin banyak orang dimenangkan dalam kebenaran. Saya sangat berdoa saudara-saudara yang sudah di dalam Aiker yang adalah keluarga rohani, bersatulah di situ dengan tujuan Tuhan. Mari sama-sama kita baca Galatia 6 ayat 1 sampai kepada ayat yang kelima. Mari sama-sama kita membaca Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai kepada ayat yang kelima. Mari sama-sama kita baca, 1, 2, ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri. Supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saudara yang saya kasihi, ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Untuk saling membantulah kamu, untuk saling menolong. Bisa saya katakan tulisan ini memberikan kepada seseorang makna hidup dalam Kristus. Pada ayat yang ketiga tadi, kalau kita lihat pada ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Saudara, ayat ini menekankan betapa hidup kita itu sangat berarti. Saya sangat menghargai hidup yang diberikan Tuhan. Kalau saya bangun tiap pagi, saya berdoa, saya baca Alkitab, saya bersyukur, saya menghargai hidup itu. Dengan cara apa? Dengan cara saya mengisi hidup itu dengan
maunya Tuhan, dengan tuntunan Tuhan. Saya menghargai hidup yang diberikan Tuhan. Saudara, Yakobus 4 ayat 14 dikatakan hidup ini seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. Artinya besok kita belum tentu hidup. Besok kita belum tentu hidup. Saudara lihat kejadian di sana, bagaimana longsor yang terjadi. Berita yang terkini itu 7 yang baru dapat yang meninggal dunia. 7. Padahal ini bulan-bulan menjelang Natal. Pesan saya sebagai Bapak Gembala, cerita-cerita dari dulu itu sering saya dengar, hati-hati di bulan Natal menjelang tahun baru. Ada-ada aja kejadian-kejadian. Itu dari kecil saya dengar. Tetapi ada benarnya juga. Cerita orang tua menyampaikan kepada anak-anaknya, hati-hati. Karena ada-ada aja di malam tahun baru, di tempat kami pernah kejadian meninggal tiba-tiba orang tuanya. Ada-ada aja kejadian, memang kapan aja pun bisa meninggal. Kita nggak memberhalakan bulan dan waktu. Tetapi ada bagusnya juga kita berhati-hati. Supaya kita betul-betul menghargai hidup ini dengan berhati-hati. Tetapi yang terjadi di PDAM Sibolangit, itu tempat yang paling sering kami lewati kalau libur. Semua kita lah yang pulang ke Sidikalang. Ini hari Senin saya khotbah KKR Tanah Karo. Gereja Betel Tanah Karo, saya khotbah hari Senin. Saya juga nggak tahu dari mana nanti jalannya ini. Karena sampai hari ini jalan terputus. Nah saudara yang saya kasihi, kalau kita merujuk Mazmur 90 bilang begini. Adapun hidup ini seperti rumput pagi hari mekar, sore hari layu. Jadi hidup ini digambarkan Tuhan sangat singkat, sangat begitu singkat. Seperti uap, sebentar ada lalu lenyap, sebentar ada lalu lenyap. Saya hanya mengatakan nama saudara, hargailah hidupmu yang diberikan Tuhan meskipun banyak penderitaanmu. Tadi yang kulihat yang tampil-tampil ini, saya senang bersuka cita walaupun ku tahu penderitaannya juga begitu banyak. Bilang sebelahnya, kita sependeritaan. Ada yang menderita masalah suami istri hubungan kurang baik, ada menderita masalah uang yang kurang, ada yang menderita kulihat masalah anak-anak, pekerjaan, usaha. Karena aku ini bapak rohani di sini, saya wajib merasakan perasaan kalian. Enggak terkatakan kalian ke saya semua cerita kalian. Tetapi aku bisa merasakan hidupmu penuh penderitaan. Hidup saudara penuh penderitaan. Hidup saya juga ada penderitaan. Tetapi sebagaimanapun penderitaan kita, saya hanya katakan hargailah hidup ini. Masih hidup saudara, saudara masih bernapas. Beberapa orang di ICU sekarang ini masih dibantu oksigen. Mahalnya oksigen bukan main. Saya hanya katakan sama saudara, seberat-beratnya penderitaanmu, sesulit-sulitnya keuanganmu menjelang Natal ini, seberat-beratnya keadaan hidupmu, penderitaan keluargamu, penderitaan keuanganmu, paling tidak saudara masih hidup. Bilang sebelahnya, masih hidup. Amin. Iya, tapi ada orang hidup udah seperti gaya mati. Dibilang sama dia masih hidup, hampir mati ini. Orang yang udah mati aja masih berjuang mau hidup. Intermezzo aja. Tapi ada orang mati sebelum waktunya mati. I don't know what happened with you. Aku gak tahu apa yang terjadi dengan engkau. Tapi saya hanya mau katakan, paling tidak engkau masih hidup. Pernahkah engkau mendengar berita tiba-tiba, udah mati si ini loh.
Apalagi kalau udah usia-usia 50, 60, 70. Dan kalau saudara sudah jumpa orang, udah lama gak jumpa orang selama 10 tahun, 20 tahun. Kadang-kadang kita pernah terpikirkan, masih hidupnya dia? Saya gitu. Kalau udah jumpa teman saya kan sudah mau ke arah 60, 50 ke 60. Jadi kadang-kadang kalau jumpa teman SD, teman SMP, masih hidup dia. Bukan nanya apakah dia sehat. Kadang-kadang, karena udah lama, kadang-kadang kita melihat orang. Saya kalau udah melihat seseorang, kadang-kadang saya melihat ada orang yang saya tahu, tetangga saya. Ada nggak kalian punya tetangga, maaf, udah kurus, batu-batu, kemudian susah kali hidupnya. Kemudian pulang saudara ke kampung itu lagi, ini bicara kampung ya, pulang lagi ke kampung itu, kulihat dia, masih hidup dia, luar biasa. Kadang-kadang kan jujurnya kita melihat orang kan dari penampilan, ciri-ciri orang mau mati kan nampak itu, mau mati lah ini. Tapi datang kita 10 tahun lagi ke kampung itu, kampung saya itu perdagangan. Jadi kalau saya pulang ke perdagangan, masih hidup dia. Puji Tuhan. Terus ada yang ku tahu juga udah orangnya gemuk sehat, baik-baik aja lincah. Nggak mati mana? Kata coba lah. Ternyata yang kupikirkan lama hidup itu udah mati. Yang kupikirkan yang mau mati ini masih hidup-hidup. Saya mau katakan hidup ini anugerah. Ayolah teman, tersenyumlah kau dengan penderitaanmu ini. Nggak usahlah terlalu susah kali kau di Natal ini, amin saudara. Nggak usahlah terlalu bawa susah menderita sekali, udahlah. Life is too short. Hidup ini sangat singkat. Semangatlah teman, hadapi penderitaanmu. Kantong kempes itu, hadapi itu. Hadapi segala tantanganmu. Saya mau katakan sama saudara, hidup itu anugerah. Sama-sama katakan hidup itu anugerah. Katakan sama-sama, kuhargai anugerah Tuhan. Kalau aku masih hidup, karena ada tujuan Tuhan dalam hidup saya. Amin. Yang pertama tujuan Tuhan apa? Yang pertama adalah tujuan Tuhan supaya lewat hidupmu, lewat hidup saya, menolong orang yang jatuh dalam dosa. Itu tujuan Tuhan ketika Tuhan ketemu dengan Petrus, dengan Andreas. Mereka ini adalah nelayan. Tuhan katakan kepada mereka, engkau akan kuubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Itu yang diinginkan Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan engkau yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih engkau supaya engkau berbuah dan berbuah lebat dan nama Bapa dipermuliakan. Jadi Tuhan memilihmu, Tuhan memilih saya, ada tujuan. Tujuan Tuhan jelas ayat 5 pasal 15 ayat 16 ini, supaya saudara berbuah. Kalau kita tanam biji mangga, buahnya mangga. Kita tanam biji durian, buahnya durian. Kalau Tuhan tanam hidupmu 70 tahun di dunia ini, buahnya adalah anak Tuhan. Buahnya adalah murid Tuhan Yesus. Bukan uang. Jangan pernah saudara berpikir uangmu yang dicari Tuhan. Uangmu itu sampah di hadapan Tuhan. Uang saya ini sampah di hadapan Tuhan. Alkitab yang berkata, dunia ini sampah. Itu kata Paulus. Dibandingkan kemuliaan Tuhan, dunia ini akan berlalu lenyap. Jangan pernah berpikir saudara bisa membawa sesuatu dari dunia ini ke surga. Ingat, Alkitab udah katakan, kitab Ayub, kita lahir tanpa sehelai benang, kita meninggalkan dunia ini tanpa sehelai benang. Alkitab katakan kita lahir tidak membawa apa-apa, kita pulang ke rumah Bapa tidak membawa apa-apa.
Tuhan tidak pernah bangga dengan uang dan harta kita. Tetapi saya mau katakan, tidak ada yang salah dengan uang yang kita dapatkan. Tidak ada salah kalau kita kaya. Tidak ada salah kalau kita punya jabatan, punya gelar, punya rumah yang banyak. Nggak ada yang salah. Tapi saya mau katakan, itu bukan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah ayat yang pertama dikatakan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri. Supaya kamu jangan jatuh kena pencobaan. Jadi poin yang pertama adalah, maukah hidupmu dipakai Tuhan untuk menolong orang yang jatuh dalam dosa? Di dalam Alkitab dikatakan Lukas 19 ayat 10. Aku datang untuk mencari yang terhilang, kata Yesus. Berarti kedatangan Yesus tujuannya jelas. Mencari suami yang terhilang. Ada suami yang terhilang? Mana lebih banyak terhilang, suami atau istri? Ya, keluarga saya yang di YouTube, banyak suami yang terhilang. Banyak suami yang terhilang. Dan akibatnya dia tidak pulang ke rumahnya. Banyak istri yang terhilang. Banyak orang kehilangan tujuan hidup. Banyak orang kehilangan semangat hidup. Banyak orang kehilangan arah hidup. Sehingga hidup yang singkat ini mereka sia-siakan. Hidup yang singkat ini mereka gunakan dengan sembarangan. Mereka hidup dalam dosa. Saya sangat berharap, maulah engkau menjawab apa kata Yesus dalam kitab Yesaya. Yesaya 6 ayat 8. Yesaya 6 ayat 8. Tuhan berfirman malam ini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku sama-sama jawab, belum sungguh-sungguh. Maukah saudara diutus Tuhan? Jawab sama-sama, ini aku, utuslah aku. Saudara, Tuhan tahu engkau tidak sempurna. Tuhan tahu saya tidak sempurna. Tuhan mencari orang yang berdosa. Tuhan mencari orang yang tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tapi adakah hasratmu? Adakah keinginanmu? Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Sejak tahun 88 saya bertobat sungguh-sungguh. Every day saya berdoa, ini aku, pakai aku. Padahal saya pada waktu itu orangnya gugup ngomong. Gak berani tampil. Gak berani lihat orang, gemetar. Tapi doaku tiap hari saya katakan, use me Lord. Pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Saya pelan-pelan dibentuk Tuhan dari seorang yang gugup menjadi lancar. Saudara, saya juga terus berjuang, pakailah pernikahanku bagi pernikahan orang lain. Pakailah keluargaku bagi keluarga orang lain. Semakin ku bilang begitu, pernikahan kami berantem. Perhatikan baik. Orang yang bilang hidupnya dipakai Tuhan, jalannya gak mulus. Semakin aku bilang pernikahan kami pakai, pernikahan kami semakin menghadapi badai. Aku mendidik anak-anak, kami mendidik anak-anak, semakin ada badai. Semakin aku bilang, pakailah keluarga kami memenangkan keluarga lain. Keluarga kami pun goncang. Keluarga kami hampir ambruk. Orang yang ikut Tuhan Yesus, jalannya tidak mulus. Jalannya akan ada tantangan batu-batu. Akan ada bukit, akan ada lembah. Tuhan gak menjanjikan semuanya akan mudah. Apa yang diinginkan iblis ketika kami hadap tantangan? Supaya aku putus asa.
Bayangkan kalau gereja ini, saya sebagai gembala putus asa. Natal ini gak ada malam ini. Gak gampang yang kami hadapi. Persoalan demi persoalan. Kami juga pakailah keuangan kami, Tuhan memberkati keuangan orang lain. Keuangan kami pun bermasalah. Usaha kami pun bermasalah. Semakin aku menyerahkan hidupku, kenapa ya? Kok makin goncanganku makin banyak. Sepertinya nggak relate, nggak nyambung. Maunya dong, kalau aku bilang pakailah usaha kami. Maunya usaha kami kan naik. Baru orang bisa percaya dengan usaha kami diberkati Tuhan, betul? Iya dong, pikiran manusia kan begitu. Pakailah pernikahan kami, maunya pernikahan kami baik-baik saja. Supaya orang percaya juga kalau kami khotbah pernikahan. Bagaimana kami akan bisa membawa pernikahan orang kalau pernikahan kami kacau? Bagaimana kami akan menjadi parenting yang baik kepada orang tua yang lain kalau parenting kami buruk? Aku bersyukur Ibu Gembala khotbah di Kalimantan tentang parenting. Saya khotbah tentang marriage, dia khotbah tentang parenting, mendidik anak. Kami couple dipakai di seminar di Kalimantan. Apakah ketika kami dipakai itu kami sudah lepas dari masalah? No. No. Dan saya mau katakan, ketika engkau punya kekurangan, orang lebih cenderung melihat kekuranganmu. Ingat, orang lebih tertarik melihat kekuranganmu daripada kelebihanmu. Bahkan sebaliknya, orang bisa iri dengan kemajuanmu. Nggak gampang loh memiliki hati yang ikhlas lihat orang maju. Kadang-kadang kita berpikir bagaimana orang ini jatuh. Dengar, banyak pendapat orang, enggak semua orang senang lihat kau tampil di sini. Enggak semua orang kalau saudara itu baca Alkitab, berdoa. No, belum tentu semua orang senang. Bahkan gini loh, lebih hebatnya dunia ini. Kalau saudara ke gereja, saudara dicakap-cakapi. Kalau saudara pergi ke diskotik, saudara nggak dicakapin, nggak digosipin. Maksud saya paham ya? Saudara melayani di gereja ini, gosip nanti banyak kali tuh. Nggak cocok itu pelayanan. Nggak cocok pelayanan, sok-sok aja dia. Makin banyak gosipmu. Tapi kalau engkau pergi ke diskotik, mereka bilang nggak ada masalah. Ngerti ya maksudnya ya? Nggak ada masalah. Kalau kau pergi ke diskotik, maaf pergi jual diri. Orang udah nggak ada masalah, nggak terlalu dipersoalkan zaman sekarang. Tapi ketika engkau masuk ke gereja melayani Tuhan, orang akan apalagi kalau perempuan. Kalau perempuan itu waduh, 2-3 orang kumpul, jadilah pajak. Waduh, kadang-kadang ngomongnya itu, kalau nanti Eda sebelahnya itu nggak nangkap sepak kakinya. Kalau perempuan kan bisa bahasa verbal, bahasa non verbal. Udah gini-gini pun kaki yang sebelahnya nggak nangkap-nangkap juga, ikut mulutnya. Pas lewat pula seseorang yang nggak disukai mereka itu. Kami laki-laki nggak pernah begitu. Mana ada bapak-bapak gini-gini kan orang. Nggak ada bapak-bapak, mama-mama aja itu. Iya, kalian bisa bahasa kaki, bisa bahasa mulut lagi. Bahasa tangan lagi. Gosip. Saya mau katakan sama saudara, tidak semua orang senang ketika engkau melayani Tuhan. Ya, tidak semua orang senang. Saya hanya katakan kepadamu, bertahanlah. Semua orang mengalami ujian iman. Sometimes apa yang mau kita promosikan Tuhan itu diizinkan Tuhan dulu kita jatuh. Sama dengan kayak katapel, ditarik dulu kayak panah, mundur kan. Semakin ditarik itu ketapelnya, semakin karetnya makin mundur kan sakit. Makin sakit kau rasa, semakin panjang karetnya itu semakin jauh itu batu. Bum. Kena kepala gue lihat. Pakai ali-ali itu. Dengar, semakin sakit yang kau rasakan. Saya terlalu percaya, semakin besar rencana Tuhan dalam hidup saudara. Bertahanlah, bertahanlah, bertahanlah. Kalau engkau bertahan, Tuhan akan tolong engkau dengan satu kerinduanmu.
Pakai aku Tuhan untuk menuntun orang yang jatuh dalam dosa ini dengan roh lemah lembut sambil menjaga dirimu. Sekarang hatiku berteriak kepada banyak suami. Bagaimana suami yang benar mengasihi istri. Saya tidak sempurna, tapi saya paling tidak berani berteriak apa yang kulakukan sama istriku. Bagaimana suami yang sayang sama istri. Bagaimana suami yang setia kepada istri. Bagaimana suami yang melindungi istrinya. Karena ada istri yang gak dilindungi suaminya. Ada istri diserang edanya, diserang mertua perempuannya. Bukan dilindungi, justru hajar terus. Mainkan mak, hantam terus, salibkan. Memang gak suka aku lihat ini. Kok bisa pula ini istriku? Anakmu udah 3 loh. Suami itu melindungi istri. Menjaga istri. Memperhatikan istri. Mendengar istri, merawat istri. Kalau kita membahagiakan istri, kita bahagia. Bahagia suami yang sejati itu adalah ketika dia membahagiakan istrinya. Itu Efesus 5 ajarkan. Rawatlah istrimu. Ketika engkau merawat istrimu, engkau merawat dirimu sendiri. Saya banyak berteriak melihat ayah-ayah, melihat ibu-ibu juga yang membentak anaknya, yang bilang anaknya bodoh, anak gak tahu untung, kok lahir kau, anak sial, anak terkutuk, anak gak tahu apa-apa. Ada lagi anak yang dipukul. Tolong ibu-ibu, jangan pukul anakmu. Tolong, jangan pukul anakmu. Ayatnya berkata, didiklah anakmu, ajarlah anakmu, boleh tegas, tapi nggak boleh pukul. Ada yang bilang ada bokongnya kok bisa dipukul. Kan Tuhan ciptakan bokongnya tebal. Ada juga yang lepes. Kalau yang lepes kena tulangnya. Yang benar nggak dipukul. Tapi nggak sabar aku pak, nggak sabar aku pak. Ingat, pukulanmu itu akan diingatnya. Tegas boleh, sanksilah dia non fisik. Contoh, gak boleh pegang HP, udah itu boleh. Daripada main pukul. Ada lagi bapak pukul anaknya, pak. Emangnya dia Mike Tyson? Itu anakmu. Saya menjerit banyak melihat pernikahan yang cekcok terus. Saya membuktikan sama istri saya sama anak-anak saya berhenti bertengkar. Istriku itu seteru, istrimu itu seteru. Amsal 13 ayat 10 dikatakan, keangkuhan adalah awal pertengkaran. Kalau engkau masih bertengkar, engkau angkuh, engkau sombong. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tanya sebelahnya, masih bertengkar enggak kau? Bilang. Tanya sebelahnya, masih bertengkar enggak? Masih ada nggak di sini suami yang meladeni istrinya ketika merepet? Ngapain kau ladeni? Sudahlah. Kutanya samamu, makin kau ladeni makin siap atau makin panas? Panas. Taunya kalian tapi kan lakukan. Ada juga yang kulihat suaminya yang mulut perempuan. Istrinya diam aja. Suaminya merepet terus. Udahlah, yang waras mengalah. Udahlah, nggak usah lagi bercekcok-cekcok lah. Jangan bertengkar dengan tetanggamu. Jangan bertengkar dengan siapapun. Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut, maka jiwamu akan tenang. Mau tenang? Rendah hati. Ingat, orang yang tersinggung itu orang yang sombong. Kalau aku sikit-sikit tersinggung, karena aku sombong. Kalau orang yang rendah hati itu, mana lagi kena dia, orang udah rendah hatinya. Karena aku tinggikannya begini, paham, kena. Sudahlah.
Kalaupun ada kau tahu satu dua orang toksik, jauhi. Kalau yang di sebelah itu toksik, jauhi. Tapi enggak lah ya, yang sebelah itu enggak toksik. Kalau dia bermuka dua, jauhi. Manis di depanmu, pahit di belakangmu, jauhi. Cari teman yang tulus. Walaupun sedikit, itu temani. Enggak semua orang di gereja ini harus dekat samamu. Pilih orang yang di gereja ini. Dia membangunkan imanmu atau menghancurkan. Saya gembala loh, harusnya kan menyuruh, ayo berteman semua. No. Belum tentu semua dewasa mulutnya. Belum tentu semua dewasa cara berpikirnya. Bertemanlah dengan orang yang kalau jumpa dia, rohanimu naik. Menuntun orang yang jatuh dalam dosa kepada kebenaran dengan roh lemah lembut. Yang kedua dikatakan adalah menjaga dirimu. Mengevaluasi dirimu sendiri. Galatia 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang yang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saya paling sering evaluasi pernikahan kami, keluarga kami, anak-anak kami, udah sampai di mana. Saya evaluasi terus, bahkan saya mengevaluasi diri saya itu 2 kali sehari. Pagi saya teduh, siang ku evaluasi. Siang aku bekerja sampai lagi sore, malam ku evaluasi. Evaluasi itu gak harus lama-lama, bisa 5 menit. Kurenungkan, pagi tadi sampai siang apa yang salah, ucapanku apa yang salah, tindakanku apa yang salah, pikiranku apa yang salah. Kami kadang-kadang laki-laki ini bisa loh pikirannya kotor. Bisa. Ada yang salah, mungkin kita salah mendengar kata-kata orang lain. Saya evaluasi, ini gak cocok aku dekat sama ini. Ini racun ini. Saya orangnya begitu sekarang. Waktu itu singkat, lihat yang perlu, dengar yang perlu, pikirkan yang perlu, lakukan yang perlu. Yang gak perlu, buang, selesai. Saya meminta, saya dipertajam Tuhan. Ini perlu ku dengar atau tidak, gak perlu, gak usah. Ini perlu ku lihat, gak perlu, gak usah. Lihat yang perlu, dengar yang perlu, pikirkan yang perlu, lakukan yang perlu. Yang tidak perlu, nggak usah kau pikirkan. Life is too short. Hidup ini sangat singkat. Nggak usah. Kalau ada orang menggosipmu, nggak usah pikirin. Emangnya siapa dia? Nggak usah lah. Yang penting kau evaluasi. Apakah hidupku benar? Jalan-jalanku benar nggak menurut Alkitab? Apakah yang kulakukan itu memuliakan Tuhan? Apakah yang kulakukan itu seturut dengan undang-undang atau melanggar undang-undang? Apakah yang kulakukan itu menguntungkan orang atau merugikan orang? Enggak perlu aku pikirkan, apakah aku menyenangkan semua orang? Mana bisa? Saya khotbah kayak gini aja pun ada nggak senang? Belum tentu semua senang. Saudara tampil di sini kayak tadi, belum tentu semua senang. Akan ada nanti lihat-lihat pakaianmu. Songona asing kacing nak. Ngapailah kau apai kancingnya pun kau urus-urus. Gak sama itu Eda besarnya kancing nomor 2 dengan nomor 1. Jauh kali kau bahas kancing nomor 2 dengan nomor 1. Aku gak ada lah aku bahas-bahas penampilan kalian. Kulihat semua hijau, putih, senang, biru. Senang saya udahlah. Ini enggak. Ikut rambutnya pun wah cocok lah rambutnya kawan ini. Enggak terlalu kepo lah dirimu lah. Bilang sebelahnya don't kepo. Uruslah penampilanmu. Ini enggak lihatnya. Pakai band dopung ini. Karena dikasih. Karena dikasih oleh gembala iCare. Udah enggak maunya opung itu pakai bendo. Terus ku bilang cocok Bung, nggak apa-apa pakai. Dikasih gembala iCare happy. Tapi kadang-kadang kita terlalu kepo sama orang. Please deh. Jangan terlalu evaluasi orang. Selumbar di mata orang kita urus, sebalok nggak kita angkat. Apa di sebalok? Kita menghakimi orang pintar. Ngomongi orang pintar. Ingat ya, orang yang ngomongnya orang itu biasanya orang yang paling terkebelakang hidupnya. Kenapa kemudian terkebelakang? Dia punya waktu ngomongi orang. Orang yang maju hidupnya nggak punya waktu ngomongi orang. Saya nggak sempurna.
Kadang-kadang saya juga terjerat dalam pertemuan ngomongin orang. Tapi hatiku cepat dikasih Tuhan. Keluar dari tempat ini. Ganti topik. Ya, kami sama-sama pendeta, jujur aja. Bukan hanya jemaat lo ngomongin orang. Pendeta ketemu pun bisa ngomongin orang. Tapi alarmku kuat terus. Ganti topik. Keluar kau dari grup ini. Keluar. Ini gak sehat. Dengar. Kalau ada temanmu yang suka ngomong-ngomongin orang. Jangan temani. Bilang sebelahnya. Kalau Eda suka ngomong-ngomongin orang. Bilang sebelahnya. Kalau Eda suka ngomong-ngomongin orang. Kutinggalkan Eda. Bilang sama dia. Ayo bilang sama dia. Kalau Lae suka ngomong-ngomong orang, kutandai Lae. Tapi kalau Lae suka bicara firman Tuhan, aku suka ketemu Lae. Amin. Gak mudah memang. Tapi paling tidak malam ini ketika kau diajak ngomong-ngomongin orang, cepat kau bergetar hatimu. Udah janji aku Tuhan. Di Natal, iCare keluarga gabungan. Aku tidak mau ngomong-ngomongin orang. Saya sendiri pun habis khotbah ini. Adakah godaan diajak untuk ngomongin orang? Ada. Tapi paling tidak saya sudah ada alarm yang kuat. Saya berdoa sama saudara. Evaluasilah dirimu. Dengan saat teduh. Evaluasilah dirimu. Jangan evaluasi orang. Aku berdoa. Tahun 2025, satu keluarga memenangkan satu keluarga selama setahun. Itu yang kulihat tadi dari penampilan kalian tadi. Ada yang kulihat gini-gini aja. Bentar kawannya. Aku udah lihat kawannya udah lompat-lompat, dia masih gini. Ada juga dia baru latihan di sini dia. Sembah. Dan aku kasihan, dia gak pernah latihan, itu aku yakin. Sembah. Kasihan loh. Orang yang gak pernah latihan disuruh tampil itu sakit kali sebenarnya. Akhirnya aku lihat mulutnya tadi. Ya sudahlah. Yang penting dia masih mau tampil. Saya mau katakan, iya. Di antara yang tampil tadi, udah hebat tadi yang latihan itu 50%. 50% lagi tuh numpang tampil lah malam ini. Enggak apa-apa. Yang penting semangat ke merayakan Natal ya. Jadi saya sebagai Bapak Rohani berkata, semangatlah ke merayakan Natal. Enggak ada pun baju baru, semangatlah kalian. Uang kalian pun sedikit, bersukacitalah. Ya, para gembala mereka merayakan kelahiran Yesus dengan penuh sukacita. Ya, bersukacita di Natal ini. Gak tahu kita Natal tahun depan masih hidup atau enggak. Ya, gak tahu kita. Hargailah hidup ini. Saya berdoa lihat hidupmu, ada orang dimenangkan. Ada orang diselamatkan. Tolonglah banyak generasi yang terjatuh dalam narkoba. Pergaulan bebas, seks bebas. Perhatikan, ada banyak ibu-ibu yang terhilang. Suami yang terhilang, anak muda terhilang. Saya percaya, lewat kelahiran Yesus di hatimu, engkau dipakai Tuhan menolong orang kepada kebenaran. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.